dalam majelis yang mulia ini dengan niat mudah-mudahan hadirnya berkumpulnya kita di majelis ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan mengabulkan segala hajat kita serta memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Mengambil barakah sebelum membaca kitab seperti biasa. Terlebih dahulu kita membaca Qasidatul Muhammadiyah dengan niat mudah-mudahan majlis kita ini, hidup kita, keluarga kita diberikan berkah oleh Allah, berkah dunianya, berkah akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Muhammad ashraful a'rabi wal ajami. Muhammad khairu man yamshi ala qadami. Muhammad basidul ma'rufi jami'un. Muhammad sahibul ihsani wal karami. Muhammad tajur lillahi qatibatan. Muhammad sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammad sabitul hisani
الغمات والظلام محمد سيد طابت مناقبه محمد صلوات الرحمن بالنعم محمد صلوات الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك كل الضيف مكرمه محمد جار الله لم يظلم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور الهادي بلا ظلام محمد ظالم لله ذو الإمام محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين جميع المصنفين الكتب المخلصين خصوصا وحي سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخنا بغداد والشيخ محمد بن عبد الكريم السقط المدني وصولهم وفروعهم وذريتهم الله ينفعنا بعلومهم وأسرارهم ويعيد علينا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله
ودام اتباعنا بعلومه وبعلوم مشايخه. فقال المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن علامات اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام بالواجبات. Setengah daripada tanda-tanda mengikuti hawa nafsu di dalam beribadah. Tanda enak orang beribadah bukan menghormati perintah Allah, bukan karena Allah tapi karena hawa nafsu, tandanya yaitu al-musara'ah, bersegera biar kita berancam-ancam mengerjakan ibadah sunnah, balalajuan. Di masjid sana tarawih sampai jam berapa jam? 9. Meningkat malam esok kita jam 9 kurang kalah. Baca-baca belalajuan. Nah, tanda orang beribadah itu mau pakai hawa nafsunya, bukan karena Allah. Ini ibadahnya baca-baca, al-musara'ah, tergesa-gesa. Dan tanda orang yang beribadah mengikuti hawa nafsunya, malas mengerjakan kewajiban. Yang sunnah beriman, yang wajib ada. Mohon sudah tulang undangan orang besaruan mencap tulang. Cara bisa bahasa tulang ini. Kawasan kehabisan hafal putih. Tapi bila sudah turun ke pengajian, ya Allah, tulang kamalannya ngelihatakan hal itu. Hanya indah hujan lapai, dingin gitu ya. Nang bini dia marangok, nang bini tahu pada musim hujan. Jangan kemana-mana banglah malam ini. Udah hujan, awas kada hujan. Itu jangan. Pasana lagi keluar cari apa-apa. Tahan pada majlis kayak naik. Kayak minggu kita anak majlis ada pulang halangan. Apa halangan? Nang bini ngidam orang. Ngidam hendak makan apa? Apa nama dia orang Arab tuh? Kebab ya. Kebab. Hendak kebab. Masa lagi cari apa? Minggu kita ada pulang halangan. Rupanya caranya kita beribadah. Lah, memang banyak halangannya ibadah. Dan alasan itu kalau dicari pasti ada. Coba mau jalan-jalan ada alasan. Esok jalan-jalan kapan kita JJS patah-patah mana baca cari nasi bersama. Ayo aja mau lagi. Ada sawat. Kalau sawat harus kemana? Tapi ketika di bawah pengajian macam-macam alasannya. Kering lah, batuk lah. Kalau ini ya memang kita bila nak pulang pengajian tutup mudah kayak orang beli jujur kan. Coba biar rasakan tadi hendak pulang dari barat kan, belakang ada. Ini hujan yang guru paham ya lawan. Belakang ada. Justru nang kakak ini enggak ada pahala, enggak ada pahalanya. Kalau kita nggak ada pulang pengajian iya ada. Banyak mubazir nasi belemak ya. Zaman aku nih ada mungkin tuan rumah memproposakan dia ke rumah lantar. Oh itu lah ada kantor parah itu maksudnya makan nasi belemak. Kasihan tuan rumah. Lah ulun pun datang dari Tanjung Baru rasa rugi gitu pun. Ada orang ketiga. Tapi lu tengah depan. Tapi alhamdulillah walaupun hujan alhamdulillah kadang anom nang Tuhan dan terang. Ini luar biasanya. Mudahan kita ini diikhlaskan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Harapan kita menuntut ilmu ini ikhlas tukang sudah. Mohon ikhlas selamat kita dunia akhirat. Tidak ada ibadah yang paling tinggi setelah sembahyang 5 waktu kecuali ibadah duduk di majelis ilmu. Di bawah derajat Nabi selepel satu ting aja hingga dengan derajat Nabi, yaitu derajat orang berilmu. Orang berilmu itu ya Allah pangkatnya tinggi di sisi Allah.
kullu man fis samawati wal ardh yastaghfiruna litullabil ilmi. Seluruh makhluk Allah nang di 7 lapis langit, di 7 lapis langit bumi barataan memintakan ampun kesan siapa? Litullabil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu. Kalau kita kada menuntut ilmu, biar ibadah misalnya berzikir sembahyang, biarkan istighfar kesan biar sorangan astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Dan orang memintakan ampun kesan biar. Tapi kalau biar duduk di majlis ilmu, seluruh makhluk Allah yang di 7 lapis langit siapa Ustaz? Para malaikat. Yang di 7 lapis langit bumi, burung, ikan, yang di bawah tanah, cacing dan lain sebagainya, semuanya yang ada di muka bumi ini 7 lapisnya, semuanya tadi memintakan ampun dosa kita. Untungnya orang yang kawan duduk, hakun duduk di majlis ilmu. Makanya kita ini jangan pernah merasa kanyang di majlis ilmu. Aku cukup baik guru aja setengah bulan sekali. Non seminggu sehari tak minggu punya bila malam minggunya anak berurungan. Ya Allah, ini gara-gara kesalah mencari itu. Makanya Pak Ustadz sering memadai ini anak-anak muda, cari bini yang rajin pulang pengajian. Jadi bila malam minggu tuh selajuran langsung bang, kita malam minggu di majelis ilmu. Jangan lagi, subhanallah. Jika mau jadi rajin duduk di majelis ilmu, rajin banget. Karena sadar berapa kali seminggu, setahun sekali dalam Nih bang, kawin dan abang, kabarnya abang tapi dia duduk di majlis ilmu. Aku dengar hari itu sebelum kawin, jangan lagi sama aja nih, kami setahun sekali. Moga itu pengen kita ujung jalan dari jamaah ucap 2 lagi bini. Tapi kalau 2 lagi bininya memang amalannya duduk di majlis ilmu. Nah malam minggu ya Allah. Sebelum kawin orangan kedinginan tulang kekayaan. Mbah kawin kada lagi dingin, ada nang paragap di belakang. Maka nabi ini ya Allah meragam. Ya Allah. Nah, nang laki ini alihnya betah diragam bini lagi. Makanya kawin. Di talah majlis itu kada langsung beli. Belum banyak lagi hanya kawin. Anu bang aja kita jalan-jalan lalu kalian yang pilihan ayo jangan sampai ke Pulau Palas. Mau benar lagi. Mau sampai Pulau Palas ya. Lah, boleh pulang mencari ini itu lah. Makanan dulu makan bahasa suapan pulang. Karena anak boleh menuding aja kita sebelum tidur dan baca hadis. Luar biasa. Pokoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa seorang istri yang memberikan segalanya untuk suaminya, maka balasannya adalah surga. Masya Allah. Nang bini pulang membalas. Pokoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang suami yang mengerti dengan keadaan istrinya, maka dia akan masuk surga. Entah di mana hadisnya dapat dengan jangan lagi jangan bini uyuh aja. Harus mengerti jangan bini. Kalau uyuh tadi silakan aja tidur tadi. Coba. Subuh pulang orang mengaji, orang tarhim as-salatu khairu aba, salatu wassalamu alaik. Ya Allah, nang laki bisa bahasa apa? Rupanya nang bingina memarcikan. Sekali terbuka mata, hambang dan jubin. Oh, orang tarhim subuh nang bini sudah terbingki. Coba. Ini kalau bini solehah. Kalau bini kada soleha, siang kesiangan, masa ya kayak malam pir. Ada bisa begini. Ya Allah. Nah, yang ini melihat nang bini nak jinju abang tadi kita bangun langsung sadar ada kayak ketemu mas. Ya nang bini ayo bang ajak ibu kita berjemaah subuh di rumah. Oh Allah. Jangan lagi aku yang lainnya ya yang mamanya. Aku yang aja umuran kada suatu 5. Insyaallah abang bisa. Bismillah namanya. Semangatin nang bini pulang. Kacuknya kan yang laki sekali. Yang laki menggambar aja. Yang laki kan yang tapi mahayal lah. Itu apa yang mahayal? Aku mahayal. Beberapa apa aja. Anak-anak muda itu mahayal.
Kisahnya kita kalau sepi nang sama tadi rajin baru untuk ilmu. Nya ada tadi nang laki rajin untuk ilmu, ini buntan. Ini rajin untuk ilmu, laki pulang buntan. Kedua-duanya rajin untuk ilmu, untung banget. Ada kan parah, kedua-duanya buntan. Nah, iya, cocok banget. Ada tahu di majelis ini untung. Nah, disinilah tadi pentingnya kita duduk di majelis ilmu, dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Paham kada paham? Tetap dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Baik kewajiban yang ada atau qadha. Yang ketinggalan, maka terlebih dahulu hendaklah ia bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan yang telah dikerjakannya atau kewajiban-kewajiban yang ditinggalkannya yang berkenaan dengan hak Tuhannya atau yang bersangkutan dengan hak manusia. Semua itu supaya dapat diselesaikannya, kemudian hendaklah ia bergiat dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan amal ibadah yang wajib dan membayar qadhaan yang kelewatan. Ini yang diisi punya qadhaan sembahyang, yang dulu ada tinggalkan sembahyang dibayar, diqadha. Jangan biar rajin ke majelis ilmu, qadhaan sembahyang masih ada. Kadang ngalih mengqadha sembahyang itu kadang ngalih. Talah sembahyang isya, qadha isya. Selesai sholat maghrib, di belakang kita lah sembahyang maghrib qadhaan. Bakso langsung, imbas sembahyang maghrib qadhaan. Imbas sembahyang isya qadhaan. Barasa yang sunah kain terus qadhaan sembahyang. Jangan ditinggalkan sembahyang qadhaan. Kalau memang betul kalian hijrah, kalau memang betul kalian kita ini bertobat kepada Allah, bujur-bujur sembahyang yang diqadha, sembahyang qadhaan yang tertinggal wajib dibayar. Hendaknya janganlah ia mengerjakan amal ibadah yang sunnah-sunnah sebelum dapat menyelesaikan hutang-hutang kewajibannya. Lebih baiknya kayak itu. Memang ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan kalau kita ini masih ada punya qadhaan sembahyang, lah sembahyang tertinggal bahari-bahari itu ada tertinggal, maka kada boleh sembahyang sunnah. Ini ujar sebagian ulama. Tapi ada sebagian ulama berpendapat yang bernama Al-Imam Abdullah Al-Alawi Al-Haddad. Beliau ulama besar, keturunan Rasulullah. Beliau mengatakan boleh hukumnya bagi orang yang mempunyai qadhaan sembahyang, dia melakukan ibadah sunnah, dibayar sunnah boleh. Asalkan yang qadhaan tetap dilakukan. Misal, talah sembahyang maghrib, selesai sembahyang maghrib, kita ba'diyah 2 rakaat. Nah, selesai ba'diyah maghrib 2 rakaat, qadhaan maghrib 3 rakaat. Artinya harus ada di situ sembahyang qadhaannya. Lah, walaupun kita tadi sembahyang sunnah. Maka ngalih benar wah ini. Makanya di dosa jauh kita di rumah sakit itu. Kami diisi kawan di situ. Artinya tim rohani dan nya bercerita Ustaz aja. Rumah sakitnya hampir 95%. Nah, mana sudah masuk ruangan rumah sakit, itu kada sembahyang. Kenapa? Yang pertama, nang mewuduan kada ada mewudukan. Pokoknya bila sudah sakit, apalagi kada bergerak lagi. Oyo sudah titik terlalu. Nah, kalau seandainya kita waktu di rumah sakit ada tadi mungkin keluarga kita siapakah meninggalkan sembahyang, nah waktu sehat ini wajib dibayari sembahyang. Wajib dibayari pokok. Nah, beda dengan bebinian haid. Kalau bebinian haidnya memang sudah lumrah, sudah tak bebinian itu kan ada datang bulan seminggu, maka seminggu itu ada bayar dipotong sembahyangnya. Nah, kita nang lelakian ini sebulan di rumah sakit ada sembahyang misalnya, seandainya kita sembuh, maka wajiblah kita mengkokok sembahyang semampu kita dibayari sembahyang. Kalau seandainya ada tinggalkan sembahyang, meninggal dunia, maka wajiblah dibayarkan fidyahnya. Fidyah sembahyang caranya boleh memakai beras, boleh memakai duit, boleh memakai emas, terserah aja. Yang penting dibayarkan dari qadhaan sembahyang. Jangan ditinggalkan qadhaan. Hendaknya janganlah ia mengerjakan amal ibadah sunnah sebelum ia dapat menyelesaikan dan membayarkan hutang-hutang yang kewajibannya. Jika kegiatan beramal itu kepada ibadah-ibadah yang sunnah saja,
Sedang kewajiban-kewajiban banyak yang dilupakan, menandakan kegiatan beramal itu hanya didorong oleh hawa nafsu. Berjamaah sembahyang rajin, ke majelis ilmu boleh. Padahal berjamaah itu hukumnya sunnah. Duduk di majelis ilmu, mencari ilmu, hukumnya wajib. Lah, umrah setahun 7 kali. Cuma kadang mau duduk di majelis kenapa? Lah, umrah itu sunnah atau wajib? Sunnah. Sedangkan menuntut ilmu hukumnya wajib. Nah, itu berarti umrahnya bukan lillahi ta'ala, tapi karena hawa nafsu. Ini sidin menyampaikan. Jadi menghendak tahu ibadah kita tuh dorongan nafsu bukan karena Allah. Kita ini nang sunnah betunggul, nang wajib lalai. Ini banyak di akhir zaman yang kayak gitu. Dan kita kan coba hadis Nabi itu, apa ajar Nabi talabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi lelakian non muslim dan berbinian non muslim. Wajib mencari, arti mencari di sini menuntut, maksudnya paham kada paham itu urusan Allah. Mengamalkan kada mengamalkan mudah, kalau mengamalkan itu urusan Allah. Yang penting kewajiban kita disuruh Nabi apa itu cari, tuntut di mana datangnya majelis ini. Jangan koler kita. Ulun sudah waktu selesai mondok itu sudah berniat, ya Allah, ulun wakafkan nih diri ini nah jasad nih, roh nih jasad diri. Beriman karena siang malam pengajian aja. Selasa, Rabu, Kamis ke daerah. Daerah tadi alhamdulillah ada orang-orang di kampung tuh kajian mencatarkan kok masuk ke pelosok-pelosok. Rami di kampung nih. Bila talah pengajian suronginya nih orang. Kalau terbilahan jarang nih orang suruh banyak putih warak. Tapi kan ada bapak. Karena menyebut ini sihat sedikit. Ada juga yang di daerah desa Sungai Nyor itu mantap lagi. Bila pengajian itu nah batak di sini. Apa namanya tuh yang lebih teh telur. Aku semangat bila pengajian itu. Guru jangan jarang ya, ayuhan. Bila jarang teh telur. Mudah-mudahan minggu kita mau mudah-mudahan begayaan aja. Ini musim-musim kolesterol ini kan teh telur. Ini banyak makan daging bambu kan. Jadi Jumat karena di tembilahannya, tembilahan paling nyaman sudah pengajian. Kadang dijemput perunda, jalan lurus sampai duduk di majelis lah santai, nyaman tembilahan. Kalau di daerah itu ada rintangan, wakafkan diri kita di dasar ilmu. Lah kalau kita mewakafkan awak kita di dasar ilmu, Allah menolong kita. Pasti Allah menolong kita. Ada aja caranya Tuhan menolong. Nah kita kayak gitu. Lah artinya apa? Sawatakan tadi duduk di majelis ilmu. Kalau bisa tiap hari ada di majelis, paling kurang seminggu sekali harus ada kita nih duduk di majelis. Tapi kalau usahakan mencari ilmu bisa di HP, YouTube, Ustaz Abu Somad, Ustaz Das'at, Ustaz Syekh Ali Jabir, muncul Tapi ketika kita menuntut ilmu di hadapan guru basila, itu ada berkahnya dibanding menuntut ilmu lewat YouTube tadi. Kecuali kita berhadapan dengan Ustaz Abu Somad, itu ada berkahnya. Tapi kalau langsung aja lewat itu tuh ilmunya aja dapat berkah kada dapat. Kenapa? Karena kalau kita belajar di HP tadi itu ada kada ada beberapa kita ya. Kadang-kadang mendengarkan ceramah dalam jamban. Nang dibahas tasawuf, nang dengarkan kumul aja. Dalam jamban sambil mengajar. Ya Allah ya kayak. Apa berkah ilmu. Karena kan kita kalau sambil nonton di HP kan beberapa kadang berapa berarti setangkat lah sambil bergeruk. Ya Allah. Tapi kalau di hadapan guru kada wani kita kayak itu bersila badan kita baik depan guru pun itulah berkahnya. Jadi ilmu itu apa? Ilmu agama, ilmunya penting, berkahnya lebih berkahnya lebih penting. Nah, jadi katakan aja lah, hendak tahu nih ibadah kita nih karena nafsu kah, karena Allah kah? Lihat, bila nang wajib malas, nang sunnah tunggul lah, behimat berarti
tapi ibadah sunnahnya itu karena nafsu. Qayyadat ta'ati bi'ayanil awqat kay la yamna'uka anha wujudut taswib wa wasa 'alaika al-waqta kay tabqalaka al-hissatul ikhtiyar. Diikutkannya amal taat dengan ketentuan waktu supaya tidak mencegahkan engkau daripadanya oleh adanya menunda waktu dan diluaskannya waktu atasmu supaya kekal bagimu memilih waktu. Makanya kita di ibadah ada waktu. Salat duha bila jam 7 sampai jam 10 itu waktu salat duha, afdalnya jam 9. Zuhur jam 12 atau lewat sikit, subuh jam 5 atau lewat kurang lebih sikit. Sudah diulang Tuhan ibadah ini ke waktu sudah. Artinya kita ini harus bisa mengatur waktu. Orang saya mengatakan kaulan pengulangan. Pagi tadi kami pengajian ini. Ustaz, kenapa aja ada umpat kesepidaan, berhubungan kesana kesini, olahraga kan sehat itu kan ibadah, jujur aja. Ulun ini ampun maaf bukannya ria adanya, bisa mudah-mudahan ada yang umpat. Ulun ini terus terang aja. Bila balik dari pengajian itu biasa di wisma itu duha pagi itu paling kurang 8 rakaat. 8 rakaat tadi pepaluan. Wah ini ulun bersama terus di tas bawang putih. Rupanya bawang putih itu luar biasa. Alhamdulillah lagi. Jadi bawang putih itu di sarapan pagi itu diulang di mamah. Muntahan kada tahan tuh bisa muntah. Biasanya kalau yang kada tahan diambilnya dengan nasi. Rupanya bawang putih ini luar biasa. Lah maulah kita sehat. Itu waktu yang amalan istiqomah siang malam mengajar, siang malam tadi belajar tadi. Lah, jadi dengan adanya salat tadi, Bapak Paluhan tadi ada menukar kemudian alat senam itu yang bertarikan. Oh, jangan ada jo kurus dulu. Ya Allah. Siapa yang ada hendak kurus? Orang lama pasti hendak kurus. Orang kurus pasti hendak lama. Nanti hendak sadam tuh ngalih. Jadi biar nang awakan sadam syukuri badan. Lah, nang lama Pak syukuri juga. Yang penting sehat daripada kurus penyakitan. Bagus lama sehat walafiat. Tapi biasanya kalau kurus itu sehat walafiat. Tergantung orangnya juga. Banyak tadi orang kurus rencak mati dulu. Kamu kadang mau tanya ada lah. Ada pamannya berbila lama tuh aja mancak mati aja. Singgung ya. Nah, jadi ya kadang juga kurus punya mancak mati tadi. Sama aja kita sudah sampai umurnya habisan bisa lah. Tapi Ustaz supaya umur panjang harus sehat, supaya sehat tadi olahraga. Kadang juga. Banyak nang ahli olahraga sehat walafiat maka kajutan lagi malaikat takut. Kita nang garingan ini masuk rumah sakit rawat di betul. Dia dokternya jantung ini parah terus sedang ada. Tukang buku nang di sana tolonglah pesan ini pesantren yang diantar ke pesantren antara ke majelis. Sedang puas ya sudah. Tapi kalau bakal kajutan kayak apa kita puas ya. Makanya jangan sampai kita mati tahajud. Dan kadang hendak kita pula artinya kita ini kadang tahu mati tahajud kan mati kayak apa kan. Nah amalan supaya mati jangan tahajud ya. Ulun semenjak tahu itu kada suaka makan amalan ini. Takutan aku mati tahajud. Ada kegampangan mati tahajud. Lah diumumkan apa dia maka nang ngomongkan ini kaumnya suara bilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekampungan dengan Innalillah. Aku masing-masing menalina. Siapa? Lalu main katakan siapa nang gering ya. Siapa nang gering ya. Wah ini pasti yang gering. Ini pasti hanya boleh di rumah sakit. Ini pasti nang jantungan. Wa inna ilaihi telah meninggal dunia tadi malam. Situ Kolbin Gargedi. Itu orang. Tadi malam mau pikun aku mati leh di sini. Padahal si Kolbin Gargedi itu ya Allah rajin olahraga. Pokoknya malahnya keliling kampung maraton aja kewiannya. Ketautan mati.
Ini banyak orang takutan mati, makanya orang tapi olahraga gairan gimana? Ya Allah, ya orang. Nah, kada tahu umur itu. Mati takajud, amal mati takajud ini kan ngalih. Hutang kada tahu, dah bayar kada kan. Kuatan kawan belum dibeli kakak, jilbab kurang belum dibeli kakak, baju lang bisa berpinjam-pinjam ke anak lapangan ten. Di warga kami bisa berpinjam baju pinjam. Muyak benar. Orang rumah tuh karena dipinjam, karena kurang meminjam datang ke rumah. Karena kok ada lenang baju menang ruangan ini kan. Anak lapangan ten di kampung sebelah, hendak ada pinjam nih. Subhanallah pula pinjam sedap. Ada boleh pemalar. Jadi ada kisah. Nah, Ustadz ini di masjid berceramah membahas sedekah. Jadi kita harus bersedekah apa yang kita miliki, sedekahkan dia sendiri. Nang bininya dengan kulit, nang bininya membungkus sinang, tapi Ustadz sedekahkan dia juga. Baju Ustadz laki-lakinya sedekahkan dia. Sekali nang Ustadz beli, mana anda juga mau? Gitu yang tadi bahkan orang disedekahkan. Itu harga orang kita ada sih. Marah dia loh. Harga orang di sini kita ada bayar. Kita ini jadi memadai aja. Ada mau itu aja nang bininya, nang bininya mual dan itu. Kenapa pulang nang baju laki disedekahkan? Lah, nah disinilah kan. Kita ada tahu apa amalannya supaya jangan mati takajud nih katakan itu. Insya Allah nih kalau berbiniannya lah, berbinian nih yang ketujuh membaca mulai tafsir ini tak lupa. Di pangkal maulid tafsir itu kalau di Al-Qur'annya surah At-Taubah paling ujung. Di Hafsy itu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu amalannya dibaca pagi petang, insya Allah kada takajud nanti. Amalan supaya mati jangan takajud. Makan tuh kaji sekali, petang sekali. Makanya cari di Al-Qur'annya surah At-Taubah ya, di akhir sana. Ya, makanya baca itu kada boleh berbismillah, cukup a'udzubil karena dia surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, kalau ulun mengamalkan ini bukan pagi petang, setiap kali sembahyang aku baca. Nah, karena banyak khasiatnya. Itu salah satu khasiatnya supaya mati jangan takajud, mati jangan mendadak. Itu khasiatnya. Di antaranya amalkan makat jauh untuk pagi sekali, sore sekali, supaya jangan mendadak mati. Mendadaknya alih. Nah, ada gampangan mendadak. Kita kadang tahu kayak apa akhirnya mati. Mudah-mudahan kita nih husnul khatimah berada. Amin ya rabbal alamin. Tuhan telah menetapkan ketentuan waktu bagi kita dalam mengerjakan amal taat seperti sembahyang, ada waktunya. Jika sekiranya tak ada ketentuan waktunya sendirinya, kita ingin menunda dan melambatkan mengerjakannya karena banyaknya ahwal keadaan yang merintang dan kesibukan berusaha sehingga tiada tertunaikan lagi sembahyang tadi. Padahal Tuhan sudah mengolah waktu sembahyang. Artinya jangan kita mengatur Tuhan, tapi Tuhan mengatur kita. Ujar Tuhan, ujar Allah, zuhur jam ini, asar sudah kutentukan. Empati aja kita mengatur. Berarti aku berdewi kada boleh di waktu ini kan. Berarti aku mencari kada boleh di waktu ini karena ini waktu yang disuruh Allah aku beribadah yang wajib. Amun kita melanggar berarti salah kita. Sudah ditentukan. Mun tadi Allah menyuruh sembahyang kada memadahkan waktunya kebila ngalih kita mana anak tegawi waktunya kada tahu. Ini sudah tahu. Apalagi wah ini nang azan sing nyaringan.
Bagawi di masjid, kasih ada ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih ada anak masjid dah. Dan kenapa? Rupanya orang yang kawal ke masjid, orang yang sudah yang langsung baik di rumah, di musola atau di masjid tadi itu hatinya nang terbuka, bukan talinganya. Banyak orang yang talinga terbuka awas, tapi ketika mendengar orang azan hatinya santai aja. Kenapa? Karena telinganya terbuka, hati dibuka. Jadi yang penting itu meningkat telinga dengar, hati dengar. Ada orang wahid banyak hatinya nangkuri. Maka apa jarang siapa nang penyanyi itu? Kemudian Romera apa? Omega tangan. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Ya Allah, ingat lagi. Ibu kurang ada ingat pulang. Kita nyanyian hari. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat. Apa sambungan yang wah kurang hafal pun kesukaan nyanyi. Itu bagus lagu itu. Lagu Romera itu ada maknanya, bukan ada maknanya tuh. Romera itu alim orang, banyak hafal hadis. Beliau itu alumni pesantren gitu. Nah, cuman hobi beliau tadi memang menyanyi, ada awal kita. Kalau ada orang mengatakan nyanyian haram misalnya musik itu terserah aja. Ada juga yang mengatakan halal. Nah, jadi kayak ini Pak Ustaz jelaskan adalah bagi kita nonton maulana. Asal muasal hukum musik itu memang haram. Kenapa? Karena dulu di zaman Nabi setiap ada musik pasti ada maksiat. Di zaman Nabi itu setiap ada musik pasti ada maksiat. Di mana ada musik, di situ ada berzinahan. Di situ ada orang minum minuman keras. Karena supaya menggugah nyaman tadi berzina, nyaman maksiat tadi harus ada musiknya. Itu zaman jahiliyah. Sehingga Nabi mengharamkan musik, ada hadisnya. Sehingga Nabi haramkan bergitar, Nabi haramkan bersuling. Nah, oleh ulama-ulama yang paham di ilmu usul fikih sekarang membahas apa sebab Nabi mengharamkan musik? Karena sekarang banyak musik tapi tidak identik dengan maksiat. Sekarang coba lihat banyak salawat ya. Siapa? Nisya Sabiat. Kurang adanya gue. Nisya Sabiat. Salawatnya pakai apa? Pakai musik. Ada pakai Sabiat tadi begendang. Tak ada sesuai. Bisa pakai musik, bergitar, bersuling lah. Belum lagi nak lain, lagu Romera mah bergitar, bersuling. Apakah haram hukumnya? Disinilah ulama tadi mencari sebabnya. Kenapa hadis Nabi ini mengharamkan? Rupanya musik itu identik dengan maksud. Sekarang banyak musik yang justru dengan musik ini orang tadi apa? Taat kepada Allah. Justru dengan musik ini orang memahami ilmu tadi, di antaranya lagu Romera tadi. Makanya di sini sebagian guru-guru kita umpak pendapat ini. Jadi kadang-kadang nang salah, kedua-duanya nang salah, kedua-duanya kadang-kadang nang salah itu saling menyalahkan itu tadi. Nah, hobi musik, ada kau orang yang suka hobi itu ada kau bubuhannya. Nang pian ya hobi nonton bulan. Klubnya pulang Barcelona, kalah nangis, percaya. 82 kamu cadangkan gue dan jangan dukung Barcelona. Real Madrid tuh bang sudah ada nggak usah hobi lah bulan lah mas semenjak kawin ini ada tapi hobi lagi koyuhan dah dulu waktu bujang enak nonton bulan ada kawin ada awal lagi lah. Nah, jadi itulah hobi tadi. Ada orang hobi nyanyi, hobi musik kayak Bang Haji Romera, orangnya alim lah, bisa berceramah, bisa berdakwah, hadis banyak hafal, baca kitab bisa. Nah, cuman beliau hobinya di musik, musiknya pun baik tadi kata-katanya tadi. Nah, apalagi nang lagu yang sebujur bangkai itu aja. Aku
bilang dengan itu titik punya mata. Ulun kalau sendiri Pak dengan lagu sebujur bangkai titik punya mata menangis ya Allah. Lagunya itu kata-katanya itu luar biasa. Namanya kata lagunya dapat ada lagu yang sebujur bangkai. Apa mula-mula? Kurang lama mau gitu ya. Udah sorangan lah. Lagu sebujur bangkai. Yang kain kapan badan terbungkus kain kapan. Ada artinya lah. Bisa kada ingat tadi ingat tadi mau hafalin kan? Bisa kada ingat. Mudah-mudahan anak-anak itu sebujur bangkai itu bagus didengarkan anak-anak muda. Nah, sambil anak kuning pakai headset lagu sebujur bangkai itu kurang tahan merinding. Ya. Mantap lagunya. Itu Ustaz Surya As'ad kebutuhnya lagu itu. Ulun paham makasih itu bila berceramah dan lagu sebujur bangkai itu bisa. Kita ini di sini bakalan mati berada. Ini lagunya ada di sini. Lagu sebujur bangkai Romai Rama. Jadi nang kakak itu bagus didengarkan lagu. Tapi bila lagu bercintaan, judulnya Sembilu. Awak sadih dengarkan kurang lagu Malaysia. Tambah biasa sadih. Ya nang kada ada gairah lagi yang namakan, mati di bawah. Orang kalau galau tadi baca lagu selawat, dengarkan lagu nang Romai Rama. Bila galau tenang, dengarkan lagu nang kematian itu bagus sudah. Jadi kan jadi galau. Bila lagu buat kisah pacaran aja, ini yang tadi bisa mau hati tadi sedih. Bila hati sedih, nah di sini dilarang oleh agama. Artinya kita yang mengingat ke hati itu happy, harus nyaman, harus menerima takdir Allah Taala. Juga Tuhan memberi keluasan waktu karena kalau kita bandingkan amal taat yang diwajibkan kepada kita mengerjakannya dengan keluasan waktunya seperti sembahyang itu masih banyak kekosongan waktu yang dapat digunakan untuk yang lain. Allah sudah atur waktu sembahyang. Artinya 6 itu Pak digunakan jasa begawi. Ini kata waktu sembahyang pun ulahnya jasa begawi itu Pak. Wani mana? Tenang. Malam Isya ke subuh, awas kada. Artinya Allah menyuruh kita ini nampak istirahat. Sudah cukup jadwal seharian ikan begawi. Malam istirahat. Ada nang malam begawi dia, coba. Ada cukup siang, malam hantamnya pulang begawi. Berarti kan parah lagi nih kan. Artinya silakan kita begawi, tapi ingat sembahyang ini jangan ditinggal, udah. Yang dilarang itu begawi nang kada ingat dengan ibadah. Majlis ilmu kada ingat, sembahyang kada ingat, nah itu nang dilarang. Kalau pian anak begawi 24 jam, tapi ada di situ pian disisipkan sembahyang, majlis ilmu, itu kada ada masalah. Yang dilarang itu begawi cuma kada ingat wajib. Nah, itu yang dilarang, kewajiban kada ingat. Maka dengan itu kita boleh memilih waktu yang lebih demi waktu yang lebih damai dan tidak berdesak-desakan mengerjakannya. Yang demikian itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, diberikannya kita ini ada waktu di dalam beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya dan aku insyaallah hari Kamis ini kita masuk satu Muharram tahun baru Islam. Ini memang ada heboh karena corona. Nah, di hari Kamis ini satu Muharram, dia jangan kita tinggal membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Apa doa akhir tahun Pak Ustaz? Doa akhir tahun itu ada di buku Yasin, itu agak panjang. Doa akhir tahun itu dibaca setelah asar hari Rabu depan. Jadi kalau misalnya hari Kamis tanggal 1 Muharram, berarti hari Rabunya doa akhir tahun setelah asar baca. Nanti masuk 1 Muharram malam Kamis itu sudah masuk, maka dibaca doa awal tahun yaitu setelah maghrib malam Kamis.
Siapa kata Nabi SAW yang membaca doa akhir tahun? Rabu genanya, Rabu sebelah, Rabu depan. Setelah asar, maka syaitan, iblis dan bala tentaranya akan berkata, rugi kami jerintis, rugi kami, celaka kami. Setahunan aku menggoda sebulan, banyak dosanya. Dengan adanya membaca doa akhir tahun, Allah hapus dosanya. Koyuhan kami jerintis, lapah kami, itulah peribahasanya. Dan siapa yang membaca doa awal tahun, malam Kamis setelah maghrib, maka iblis dan bala tentaranya pun akan berkata, apa kata iblis? Aman orangnya, aman setahunan daripada gangguan kami, karena ia membaca doa awal tahun. Dan yang paling mantap lagi amalannya, supaya selamat kita daripada kejahatan makhluk. Pada tanggal 1 Muharram, 1 Muharram boleh malam Kamis atau siang Kamis, tulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali. Tapi menulisnya tadi sekali duduk. Kalau boleh nikmat berdiri duduk pulang, berdiri duduk pulang. Sekali duduk aja. Nah, jadi cari waktu yang kira-kira lapang gitu. Syaratnya menulis tadi, satu, tertutup aurat. Yang kedua, dalam keadaan berwudu. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, hati yakin bahwa yang mendatangkan manfaat menolak mudarat Allah Ta'ala. Tulis Bismillahirrahmanirrahim di kertas kosong benar sebanyak 113 kali. Tapi penulisnya lah, cara menulis hurufnya tadi, sinnya itu harus begigi. Ada nang ibarat hak tuh ada nang hak nasah, hak rik'ah. Kalau hak nasah tuh ya nang sinnya begigi. Kalau hak rik'ah, tulisan hak rik'ah itu sinnya kan begigi, lurus saja tuh sin lah juga. Jadi kalau menulis itu caranya sinnya nang begigi. Lah, mimnya nang berlubang. Ada hak tulisan Arab tuh mim kada berlubang. Lah ada yang ini tulis, cara menulisnya mimnya harus berlubang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim boleh berbaris, boleh kada. Yang penting titik jangan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim tulis 113 kali. Lalu tulisan tadi, terserah kita. Hendak disimpan di rumah, insya Allah rumah aman dari kejahatan makhluk. Bila dibawa dibawa. Biasa guru kami nyuruh bawanya di sini. Amun berlumpit dia nanda. Hendak berlumpit dibawa. Insya Allah aman kita daripada kejahatan makhluk Allah sampai tahun yang akan datang. Selama tulisan tadi kita bawa. Itu diantara keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim yang ditulis pada tanggal 1 Muharram, yaitu sebanyak 113 kali. Tapi menulisnya dalam keadaan berwudu, dalam keadaan menghadap kiblat, dalam keadaan tadi menutup aurat, dan dalam keadaan sekali duduk pada sunat berdiri. Berduduk tuh Pak sudah tutup, hanya berdiri. Nah, amalannya diantaranya 1 Muharram. Kamis ini 1 Muharram insyaallah. Dan hari Senin ini 17 Agustus. Ya kan? Ada tahun lagi bisa nyawa ini Om dari kita. Hari kan tahun tadi kan banyak tandingan-tandingan. Bila anak minanggu 17 Agustus itu biasa pihangan manjat pinang itu sudah bersusun di pasar. Wah ini kada ada lagi. Nah, jadi wah ini kita masing-masing tukang sudah mengatakan tadi. Pinangnya mahal pulang, corona pulang. Jadi 17 Agustus hari Senin. Apanya amalannya Ustaz pribadi? Udah ada berapa malam? 17 Agustus ada amalannya. Saya coba mau disuruh ke baris tuh. Mau nggak ada disuruh tuh ada. Kalau mau ada wiritannya itu barang membaca namanya kasalawat kah dia kan ke pahlawan. Karena wiritan khusus itu ada memang lah. Tapi kalau 1 Muharram itulah diantara amalannya. Baca doa akhir tahun, baca doa awal tahun, dan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Yang biasanya rumah tadi ada gangguan-gangguan macam-macam inilah itulah, tulis Bismillah, nanti dipakai ketahui tadi tulis nanti 113 kali. Nah kehayaan tadi tulang kesana kesinilah. Kalau ada nama apa-apa kan tulis 113 kali, dibawa kertasnya diantar di dompet atau diantar di HP tadi. Itu diantara amalannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma ghadana wa ta'ammadna wa ma asrafna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir, la ilaha illa anta muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.